Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Putri Nastiti, perwakilan dari kelompok 6 akan memandu jalannya presentasi kelompok 6 mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Diharapkan kepada teman-teman untuk menyimak video presentasi kami. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Anida Putri Nastiti, lalu ada Anissa Magfira Pramawati, ada Hairunisa Sabrina, Dinda Ayu Putri, Narinda Abilia Putri, dan yang terakhir ada Salwa Sa'diah. Baik, selanjutnya ada materi pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kedua ada alasan mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga ada sumber historis, sosiologis, dan politis tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang keempat ada argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dan yang terakhir ada mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Selanjutnya nanti akan dibahas tentang kasus yang berkaitan dengan materi kelompok kami. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke materi. Materi pertama yaitu konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai demokrasi, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih definisi dari demokrasi itu? Demokrasi merupakan konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana negara yang menganut sistem ini pemerintahannya harus menjamin kemerdekaan berbicara, berpendapat, dan menegakkan rule of law. Rule of law ini merupakan konsep di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu negara. Abraham Lincoln, yang merupakan mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah the government from the people, by the people, and for the people, yang artinya pemerintahan itu dimulai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pada demokrasi, rakyatlah yang menjadi pusatnya dan pemegang kendali. Selanjutnya, ada 3 tradisi pemikiran politik. Seorang ahli bernama Carlos Alberto Torres pada tahun 1998 mengemukakan pendapat bahwa demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yaitu yang pertama ada Classical Aristotelian Theory, merupakan salah satu bentuk pemerintahan yakni the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship. Jadi Aristotelian Theory ini menerapkan bentuk pemerintahan untuk seluruh warga negaranya yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Lalu yang kedua itu ada Medieval Theory. Medieval Theory ini menerapkan konsep kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat. Dan yang ketiga itu ada Contemporary Doctrine. Contemporary Doctrine ini merupakan konsep republik di mana dianggap sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Lalu selanjutnya itu ada tinjauan aspek demokrasi. Torres ini melihat bahwa demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek utama, yaitu yang pertama ada formal demokrasi. Formal demokrasi merujuk pada demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Contohnya itu pada negara biasanya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial. Lalu yang kedua ada substansif demokrasi, yang lebih merujuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Nah, proses demokrasi itu ada 4 macam. Keempat macamnya itu akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa proses demokrasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada protektif demokrasi, yaitu di mana proses pemilu dilakukan secara reguler sebagai upaya memajukan kepentingan bersama dan menghindari kecurangan. Lalu, yang kedua itu ada developmental demokrasi. Artinya, manusia merupakan makhluk yang mampu mengembangkan kapasitas atau kemampuannya. Yang ketiga ada equilibrium demokrasi. Partisipasi dan pentingnya apatisme dengan alasan bahwa apatisme akan menjadi fungsional pada kaum mayoritas karena partisipasi yang intensif dipandang tidak efisien. Dan yang terakhir itu ada participatory demokrasi. Menurut konsep ini, perlu adanya perubahan terlebih dahulu dalam ketidakseimbangan sosial agar nantinya bisa mencapai partisipasi yang demokratis. Oke, di next slide itu ada pemikiran tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia ini memiliki sebuah ciri khas.
Menurut Budiarjo pada tahun 2008, demokrasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila yang masih terus berkembang hingga sekarang. Sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah jauh mengenal demokrasi sebelum Indonesia merdeka. Dinamakan demokrasi desa yang bercirikan cita-cita rapat, cita-cita protes, dan cita-cita menolong. Ketiga unsur itulah yang menjadi dasar pengembangan ke arah demokrasi modern di Indonesia. Demokrasi Indonesia yang modern adalah demokrasi yang berdaulat pada rakyat, bukan yang hanya berdaulat dalam bidang politik saja, melainkan juga dalam bidang sosial ekonomi. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang pentingnya demokrasi. Tetapi sebelum masuk ke intinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai awal mula demokrasi itu. Jadi pada awalnya demokrasi itu dimulai dari Yunani kuno, tetapi pada saat itu yang berhak berpartisipasi politik hanyalah kaum laki-laki dewasa. Karena melihat demokrasi yang seperti itu, Plato dan Aristoteles berpikir bahwa demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Lalu pada akhir abad ke-17 muncullah demokrasi modern berdasarkan pemikiran-pemikiran tokoh barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan lain sebagainya. Sejak saat itu demokrasi semakin berkembang dan mulai diterima oleh semua bangsa, terutama ketika sehabis Perang Dunia Kedua. Dan pada akhirnya di tahun 1949, UNESCO menyatakan bahwa demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang paling baik untuk mencapai kesejahteraan bersama. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sub pembahasan yang kedua, yaitu mengenai alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasanya demokrasi ini merupakan sebuah landasan bagi berdirinya suatu negara, yang mana ketika suatu negara berdiri, maka menjadikan demokrasi sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan bernegaranya. Sama seperti halnya Indonesia, yang mana menganut demokrasi Pancasila, yang di dalamnya ini terdapat nilai-nilai luhur untuk mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan materi berikut. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu keterkaitan demokrasi terhadap Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini menganut demokrasi Pancasila, yang mana demokrasi ini sangat amat mengedepankan yang namanya musyawarah mufakat. Seperti yang kita tahu bersama bahwasanya musyawarah mufakat ini merupakan sebuah kegiatan di mana ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, maka suara terbanyaklah yang akan menjadi kesepakatan. Nah, tapi musyawarah dalam demokrasi Pancasila tidak hanya terbatas di situ, melainkan memiliki sebuah arti yang lebih luas lagi. Misalnya, musyawarah di sini adalah konsep di mana ketika kita bernegara, maka kita akan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Nah, teman-teman, demokrasi Pancasila juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ini adalah pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Nah, yang kedua, adanya pemilu secara berkesinambungan. Seperti yang kita tahu bahwa tahun depan nanti akan dilaksanakan sebuah pemilu besar-besaran beserta pilkadanya, di mana akan ada pergantian presiden dan beberapa kepala daerah. Dan hal tersebut akan berkesinambungan selama 5 tahun sekali. Terus yang ketiga ini adalah adanya peran-peran kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan di sini bisa kita kaitkan seperti kelompok kepentingan agamaan. Misalkan ada yang namanya NU, yang mana mengepentingkan peran agama, yaitu agama Islam, untuk memajukan dalam konteks bernegara. Selanjutnya yang kali ini adalah adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak dari minoritas. Nah, teman-teman, bahwasannya kita ketahui bersama HAM di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28. Nah, HAM di sini bisa kita lihat bahwa di Indonesia juga ada yang namanya pengadilan HAM, dan di mana setiap pasal atau pelaku dari penganiayaan HAM sendiri atau perampasan HAM manusia maka akan dijerat dengan hukum yang berlaku.
terlepas dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini ada beberapa prinsip pokok dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Nah, yang pertama ini adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Teman-teman, kita tahu bahwa hak asasi manusia di Indonesia sangat amat dijunjung tinggi. Namun memang di beberapa kesempatan masih saja ada beberapa kasus yang tidak ditangani dengan baik, dan bahkan sampai hari ini pelaku dari kasus perampasan HAM manusia itu tidak ditemukan. Nah, untuk perlindungannya itu bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar pasal 28. Selanjutnya yang kedua adalah pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia dan Pancasila sangat erat kaitannya terhadap musyawarah. Musyawarah di sini tidak hanya dalam arti sempit teman-teman, tetapi bisa kita lihat dari berlangsungnya sebuah acara-acara negara penting seperti pemilu yang mana mengutamakan kepentingan umum, di mana mengambil suara terbanyak untuk menjadi pemenangnya, seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah peradilan yang merdeka. Nah, peradilan yang merdeka ini merupakan contoh dari adanya badan-badan peradilan atau kehakiman yang dimana ini terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Nah, contohnya ini adalah BPK, DPR, DPA, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah adanya partai politik dan sosial politik. Seperti yang kita tahu bahwa partai politik di Indonesia ini sangat amat banyak. Mulai dari partai yang memang sudah ada lama, dan ada banyak sekali partai yang baru-baru ini terjun ke dunia politik di Indonesia. Dan partai-partai politik ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah tua-tua saja, namun bagi kita anak-anak muda juga sudah ada banyak yang berpengaruh dan berproses di dalam partai politik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini adalah pelaksanaan pemilihan umum. Seperti yang udah kita singgung sebelumnya, pemilihan umum akan dilaksanakan selama dalam jangka kurun waktu 5 tahun sekali, di mana pemilihan umum ini akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Nah, selanjutnya ini adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat, di mana rakyat sangat amat berpengaruh di dalam negara, khususnya negara Indonesia. Karena kita tahu dari rakyat untuk rakyat dan akan kembali ke rakyat. Terus selanjutnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana setiap warga negara ini akan dilindungi haknya, namun juga akan dipertanggungjawabkan atas kewajibannya. Nah, yang terakhir ini adalah melaksanakan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa pada nilai pertama Pancasila, yaitu mengenai ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia sangat amat menjunjung kebebasan beragama dan tidak ada paksaan untuk memilih suatu agama apapun, tergantung dari kemauan diri sendiri. Selanjutnya adalah menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional kita sebagai warga negara yang menganut sistem demokrasi. Ini sangat amat dianjurkan untuk menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional guna tercapainya Indonesia yang lebih maju ke depannya berlandaskan demokrasi Pancasila. Baik, selanjutnya ada pemerintahan berdasarkan hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman, Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum Reichsstaat dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, di mana setiap tingkah laku masyarakatnya diatur berdasarkan hukum, baik hukum secara formal maupun informal seperti hukum adat dan hukum sosial. Nah, selanjutnya adalah pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi. Hukum dasar tidak bersifat absolutisme, kekuasaan tidak terbatas. Seperti yang pernah kita alami pada zaman Presiden Soeharto ketika ia menjabat selama 32 tahun, hampir menyentuh kekuasaan yang bersifat absolut, maka para masyarakat ini bergerak untuk menurunkan agar terlaksananya sebuah demokrasi berdasarkan atas sistem konstitusi. Selanjutnya yang ketiga ini adalah kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR, di mana semua lembaga ini akan bertanggung jawab kepada si MPR itu sendiri.
Oke teman-teman, dari pelaksanaan sebuah demokrasi pasti akan ada pro dan kontra, akan ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini ada beberapa kekurangan mengenai demokrasi Pancasila itu sendiri. Jadi, yang pertama adalah kurang amanahnya lembaga perwakilan rakyat. Teman-teman, seperti yang kita ketahui belakangan ini banyak sekali terdengar kasus-kasus korupsi dari uang rakyat yang dilaksanakan secara terang-terangan oleh lembaga perwakilan rakyat, di mana hal ini sangat amat merugikan rakyat ketika haknya itu tidak dapat dipenuhi. Padahal lembaga perwakilan ini seharusnya bisa menjadi sebuah lembaga yang dapat mengulurkan tangannya agar rakyatnya ini bisa hidup lebih terjamin dan negara lebih maju. Nah, selanjutnya ini adalah ketidakaktifan partisipasi masyarakat terhadap politik. Kita ketahui bahwa politik ini masih menganut sistem keturunan, di mana banyak sekali pejabat dan petinggi negara yang menurunkan jabatannya kepada anak-anak mereka, sehingga orang-orang awam, orang-orang umum biasa ini tidak dapat untuk terjun langsung ke politik karena adanya batas-batas yang dibuat oleh pejabat dari politik itu sendiri. Selanjutnya adalah adanya penguasaan politik. Banyak sekali loh pejabat politik yang belakangan ini menguasai ke jabatan politiknya ini sehingga menyalahgunakan dan tidak dapat bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Nah, yang selanjutnya ini adalah demokrasi yang membelakangi arti kedaulatan. Oke, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya mengenai kekuasaan di bidang politik, muncullah penguasa di bidang politik ini berkaitan dengan yang namanya dinasti politik, yang mana dinasti politik ini sangat menguasai semua segi kehidupan di masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau koloni. Nah, banyak teman-teman contohnya yang sudah tidak perlu kita sebutkan, dan kita tahu sama-sama bahwa ada beberapa keluarga yang menjabat sebagai petinggi-petinggi daerah, bahkan ada yang menjadi lembaga perwakilan rakyat tertinggi gitu ya. Nah, selanjutnya di sini perihal demokrasi ini membuang sebuah kedaulatan rakyat yang terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Nah, teman-teman, hal ini berkaitan dengan ketidakaktifannya masyarakat dalam berpartisipasi di bidang politik, sehingga masih banyak banget masyarakat yang tidak dapat terjun langsung ke politik, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melanjutkan jabatan di bidang politiknya itu sendiri. Ada sumber historis, sosiologi, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Terdapat 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Berdasarkan ketiga sumber tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap mempertahankan jati diri bangsa Indonesia yang bersumber dari dasar negara, yaitu Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, selanjutnya sila keempat yaitu nilai permusyawaratan, dan yang ketiga adalah mengadopsi nilai-nilai yang bersumber pada paham sosialis barat. Bernilai yang berasal dari demokrasi desa. Istilah demokrasi yang dirumuskan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat. Sesungguhnya merupakan paham yang bersumber dari sila keempat dasar negara Indonesia. Meskipun paham tersebut bersumber dari sila keempat Pancasila,
namun telah nampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti sejarah yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, merupakan jati diri yang menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan diraih. Kedua, ada tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Pemilikan bersama tanah desa ini hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal itulah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan pribadi, seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat atau kata sepakat. Bernilai yang berasal dari Islam. Salah satu sumber yang dijadikan pilar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu sumber nilai ketuhanan yang terbesar adalah nilai-nilai Islam. Karena tidak dipungkiri bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Bahkan, seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Ada sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Budiarjo menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama, masa Republik Indonesia I pada tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional, yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia II pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III, yaitu 1965 sampai 1998, yang dinamakan demokrasi Pancasila.
Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Dan yang terakhir ada masa Republik Indonesia 4, tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia 3. Argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Saat ini Indonesia banyak mengalami perubahan dinamika ketatanegaraan yang berorientasi pada kebaikan dan juga kemajuan guna memperbaiki sistem ketatanegaraan agar efektif, efisien, serta adil bagi masyarakat. Total terdapat 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RI 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, hingga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk demokrasi Indonesia saat ini dapat dilihat dari peran lembaga permusyawaratan serta perwakilan rakyat, yaitu diantaranya yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR, yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR, lalu yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disebut dengan DPD. Pertama saya akan membahas MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum amandemen diberlakukan, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR. Dalam pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Hal ini menjadikan keputusan MPR sebagai lembaga yang berkedudukan lebih tinggi dari Presiden, DPR, MA, dan BPK. Kedudukan MPR pasca amandemen mengalami perubahan yang cukup berbeda, di mana MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara teratas. Selain itu, MPR juga tidak menjalankan kedaulatan rakyat sepenuhnya, serta tidak memiliki wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Setelah amandemen, MPR bertugas untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR juga memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden menurut hasil pemilihan umum, serta memutuskan usulan DPR tentang pemecatan presiden atau wakil presiden. Lalu yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Menurut pasal 19 ayat 1 sebelum amandemen, susunan DPR ditentukan berdasarkan undang-undang. Namun, setelah amandemen diberlakukan, terjadi perubahan pembentukan susunan DPR, yaitu menjadi melalui pemilihan umum. Menurut pasal 20A ayat 1, dikatakan bahwa terdapat 3 fungsi DPR, yaitu diantaranya adalah yang pertama, fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang dan membahasnya dengan presiden. Lalu yang kedua, ada pula fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan anggaran dengan presiden dan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lalu yang terakhir ada fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 20A ayat 2 dikatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, yaitu hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak luas bagi kebermasyarakatan dan bernegara. Lalu ada pula hak angket, yaitu melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir ada hak menyatakan pendapat, yaitu menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah disertai dengan saran penyelesaiannya. Lalu yang terakhir ada Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disebut DPD, yaitu merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah amandemen. Nah, DPD ini berfungsi sebagai pengajuan usul rancangan undang-undang kepada DPR
yang berhubungan dengan kedaerahan, lalu pengelolaan potensi daerah, lalu memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, serta agama. Nah, DPD ini juga memiliki wewenang atas pengawasan serta penyampaian hasil pengawasan dari fungsi serta tugas yang telah disebutkan kepada DPR. Baik, selanjutnya saya Salwa Sa'diah akan menjelaskan materi kelima, yaitu tentang esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu kehidupan demokratis yang bagaimana yang perlu kita kembangkan. Selain memiliki sifat yang universal, demokrasi juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara, yang biasanya tergantung oleh ideologi masing-masing negara. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI tahun 1945 dengan menerapkan 10 pilar demokrasi Pancasila sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat, yang keempat, rule of law, yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan, yang keenam, demokrasi berdasarkan hak asasi manusia, yang ketujuh, demokrasi pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, ada demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah demokrasi dengan berkeadilan. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengapa kehidupan demokratis itu penting. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut negara yang demokratis apabila dalam pemerintahannya rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan. Tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Sebagai seorang pemimpin, memang harus memiliki kemampuan yang memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, dalam memilih seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut sekarang, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Baik, setelah pemaparan materi, kami juga turut mengangkat kasus yang relevan dengan pokok bahasan. Kasus yang dapat kita bahas kali ini mengenai tuntutan penambahan masa jabatan 9 tahun oleh kepala desa. Baru-baru ini pemberitaan nasional dihangatkan dengan isu kepala desa menuntut masa jabatan diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Bahkan ratusan kepala desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau biasa disingkat PAPDESI memenuhi area depan gerbang gedung DPR RI pada Selasa 17 Januari 2023 lalu.
Mereka menuntut DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 yang berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa bisa menjabat paling banyak 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala Desa Poja Bima NTT, Robi Darwis, menyebut Kepala Desa seluruh Indonesia sudah berkonsolidasi dan meminta masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun. Kami meminta kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden dan Ketua DPR RI, kami minta agar UU 2014 ini direvisi, jadi jabatan Kades 9 tahun. Kata Robi di depan gedung DPR pada Selasa 17 Januari 2023 lalu. Menurut Robi, masa jabatan 6 tahun sangat kurang. Lalu beliau menyatakan bahwa pendeknya masa jabatan ini membuat persaingan politik antar figur calon kepala desa kian awet. Tentunya hal ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Beberapa mendukung tuntutan para kepala desa, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan PDIP. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan partainya mendukung usulan penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Menurut mereka, harapannya adalah agar Kades dapat menata aparatur desa menjadi lebih baik dan maksimal, serta dapat merealisasikan janji kampanye mereka. Penentangan tambahan masa jabatan kepala desa ini umumnya datang dari pakar. Salah satunya ialah dari analisis sosial politik UNJ Ubadillah Badrun yang menilai argumen yang mendasari tuntutan perpanjangan jabatan dapat merusak demokrasi. Sedangkan menurut pakar hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNEJ, Adam Mushi, perpanjangan masa jabatan tersebut rawan terjadi tindakan korupsi karena terlalu lama berkuasa. Lalu, apa kaitan pokok bahasan kami dengan kasus yang kami angkat? Ditilik dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 tentang desa, bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masa jabatan maksimal seorang kepala desa dapat mencapai 18 tahun. Dan jika dilihat dari tuntutan yang saat ini diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa dapat menjabat hingga 27 tahun lamanya. Argumen perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dianggap lemah dan dapat secara substansif merusak demokrasi. Jabatan publik yang dipilih oleh rakyat memang sudah secara seharusnya dipergilirkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecenderungan otoritarian serta tindak korupsi dalam pelaksanaannya. Dan adanya tuntutan masa jabatan 9 tahun ini tentu akan berdampak dengan sistem demokrasi yang akan berjalan di desa. Kepala desa yang sudah menjabat belasan bahkan hingga puluhan tahun dikhawatirkan akan bersikap otoriter. Seseorang pemimpin yang otoriter akan menganggap kekuasaannya sebagai kepemilikan pribadi. Sehingga kepemimpinan akan bersifat sentralis, bukannya demokratis. Kritik dan saran tidak akan didengar apalagi ditindaklanjuti. Tentunya hal ini bukan hal yang baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Baik, dengan ini selesai sudah pemaparan kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat salah-salah yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.